Bab 741. Di dalam villa seorang tetua di Akademi Naga Phoenix. Dilin telah tiba bersama si Tuyan. Di depan villa, berdiri seorang pria parubaya. Rambutnya beruban, dan matanya menunjukkan bahwa ia telah banyak jingli pasang surut kehidupan. Karena itu, ia memberikan kesan bahwa penampilan fisiknya tidak sesuai dengan usianya yang sebenarnya. Pria itu tak lain adalah Si Tumingyu, seorang tetua dari generasi sebelumnya. Ia juga guru Dilin. "Kau akan menghadapi pertandingan maut?" tanya Si Tumingyu. Dilin dengan hormat menjawab, "Baik, Tuan." Si Tuyan berkata, "Kakek, Xiang Shaoyun tidak bisa ditolerir. Dia bersikeras mempersulit adikku berulang kali. Adikku tidak ingin membuang waktu dengannya, tetapi dia malah menantang adikku di depan umum, memaksanya untuk bertarung. Dan tahukah kamu mengapa Xiang Shaoyun menantang Dilin?" Si Tumingyu bertanya pada Si Tuyan. "Tentu saja aku tahu. Xiang Shaoyun adalah anjing liar dari sekte yang sama dengan adikku. Setelah ia menderita kekalahan di tangan adikku, ia telah memikirkan cara untuk menyingkirkan adikku. Kita tidak bisa memaafkan dosa-dosanya," kata Si Tuyan. "Hehe, aku berharap semuanya semudah itu," kata Si Tumingyu sambil tertawa penuh arti. Dia bertanya pada Dilin, "Apakah kau yakin bisa memenangkan pertempuran ini?" Dilin menyatakan dengan sungguh-sungguh, "Saya yakin saya akan menang." "Tidak, kau harus membunuhnya. Jika kau tidak bisa membunuhnya, kau mungkin yang akan mati," kata Si Tumingyu. "Baik, Tuan. Saya akan membunuhnya." Kepercayaan diri Dilin meningkat berkat dorongan dari tuannya. "Selama 2 tahun terakhir, kau telah bekerja keras. Namun, kau tidak mendengarku. Kemajuanmu terlalu cepat, sampai-sampai fondasimu goyah. Pertempuran ini akan menjadi ujian kemampuan tempurmu. Dalam kekalahan, aku hanya akan kehilangan muka, tetapi kau akan kehilangan nyawamu. Semuanya akan berakhir untukmu. Ini adalah pil letusan kaisar. Minumlah, jika kau membutuhkannya," kata Si Tumingyu sambil menghela napas dan melemparkan sebuah pil. Pil letusan kaisar adalah pil yang mampu membuat seorang kaisar meledak dengan kemampuan tempur yang lebih tinggi untuk waktu singkat. Sayangnya, efek samping dari penggunaan pil ini cukup buruk. Setelah efeknya hilang, kerusakan besar akan tertinggal di tubuh penggunanya. Oleh karena itu, pil seperti ini sebaiknya tidak digunakan kecuali benar-benar diperlukan. Si Tumingyu memberikan pil ini kepada Dilin sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan nyawanya. Tentu saja, dia masih berharap muridnya tidak sampai membutuhkan pil tersebut. Setelah menerima pil itu, Dilin sangat gembira dan berpikir, "Xiang Shaoyun, aku akan menunjukkan betapa salahnya kau menantangku." Sehari sebelum pertandingan, Xiang Shaoyun masih mengurung diri di ruang kultivasinya, yang membuat anggota Overlord Legion cemas. Pertandingan yang akan datang sudah menjadi topik hangat di akademi. Jika Xiang Shaoyun tidak muncul tepat waktu, itu akan dianggap sebagai kekalahannya, dan itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh anggota Overlord Legion. Namun, tak seorang pun dari mereka berani mengganggu Xiang Shaoyun. Lagi pula, Ai Kai sedang berjaga di depan ruang kultivasi dengan setia. Tak seorang pun berani mendekat. Tang Longfei, Sang Jifeng, Zhuge Zantian, Ma Qihao, dan Nyonya Sura berkumpul di villa. Ma Qihao adalah orang yang tidak sabar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Tang Longfei, "Wakil Komandan, pertempuran akan berlangsung besok. Mengapa pemimpin belum keluar juga?" "Aku juga ingin tahu." "Kita tunggu saja," jawab Tang Longfei. Zhuge Zantian berkata, "Sang penguasa pasti terlalu fokus pada kultivasi sehingga lupa waktu. Haruskah kita mengingatkannya?" Zhuge Zantian selalu menjadi orang yang berhati-hati. Dia hanya memberikan alasan kepada semua orang mengapa Xiang Shaoyun tidak muncul. Lagi pula, dia adalah kepala pelayan dan penasihat. Wajar jika dia mengatakan hal seperti itu. Namun tepat setelah dia mengatakan itu, suara Lady Sura terdengar, "Semuanya, tidak perlu melanjutkan pembicaraan ini. Penguasa tertinggi tahu apa yang dia lakukan." Semua orang di sini tahu bahwa Lady Sura adalah selir penguasa. Karena dia mengatakan itu, mereka tidak punya hal lain untuk dikatakan. Lagi pula, dia memang bukan orang yang banyak bicara. Karena dia mengatakan sesuatu sekarang, dia pasti tahu sesuatu. Di ruang kultivasi, Xiang Shaoyun telah lama terbangun dari meditasinya. Dia masih berada di ruangan itu karena ingin memikirkan perubahan yang terjadi di lautan kosmos astralnya di tempat yang tenang. Karena air bintang berkilauan, lautan kosmos astral mengeras. Air bintang berkilauan yang mengendap di lautan kosmos astral telah berubah menjadi kekuatan yang membersihkan lautan kosmos astral, mengubahnya sepenuhnya. Perubahan itu sungguh tak terbayangkan bahkan bagi Xiang Shaoyun. Bintang-bintang batin dan lautan kosmos astral seseorang seharusnya merupakan entitas tak berwujud, tetapi sekarang, lautan kosmos astral telah berubah menjadi padat.
Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah sebuah bintang fisik sungguhan telah terbentuk di dalam tubuhnya. Meskipun bintang itu belum sepenuhnya terbentuk, saat ini ia masih dalam bentuk embrio. Mungkin di masa depan, ia akan benar-benar menjadi bintang yang utuh. Laut kosmos astralku menggunakan seluruh kolam kecil air bintang berkilauan yang kumiliki. Laut kosmos astral itu tidak hanya mengeras, tetapi juga membesar beberapa kali lipat. Pembesaran itu bisa dimengerti, tetapi bagaimana dengan pengerasan? Aku sama sekali tidak mengerti ini. Xiang Shaoyun benar-benar bingung. Ia selalu menganggap dirinya sebagai orang yang berpengetahuan luas dan mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Namun, ia belum pernah membaca tentang hal seperti ini. Tentu saja, ia juga telah menemukan sesuatu yang patut dirayakan. Seiring dengan mengerasnya lautan kosmos astral miliknya, hal-hal yang tersimpan di dalamnya juga mengalami perubahan. Misalnya, lava yang tersimpan di dalamnya mulai menjadi lebih panas. Selain itu, energi asal gelap yang tersimpan di dalamnya berhenti mengalir secara pasif, dan hal-hal serupa lainnya pun terjadi. Singkatnya, sesuatu yang positif sedang terjadi pada semua yang tersimpan di dalam lautan kosmos astral. Itu hanya bisa berarti bahwa perubahan yang terjadi pada lautan kosmos astralnya baik untuknya. Lupakan saja. Percuma saja terlalu banyak berpikir. Aku akan pergi ke paviliun buku untuk mencari buku lagi setelah berurusan dengan Dilin. Jika memang harus, aku akan bertanya pada guru, gumam Xiang Shaoyun sambil menggelengkan kepalanya. Bajingan Dilin itu selalu licik dan kejam. Sekarang dia memiliki sesepuh generasi sebelumnya sebagai gurunya, kartu trufnya mungkin akan sulit dihadapi. Aku tidak boleh ceroboh dalam pertarungan ini, atau akulah yang akan mati. Kemudian, ia memurnikan sejumlah besar kristal spiritual untuk mengisi bintang kayu dan bintang cahayanya. Saat ini, kedua bintang ini adalah satu-satunya yang belum terisi penuh, sehingga menghalanginya untuk mencapai terobosan. Untuk saat ini, dia sementara mengumpulkan lebih banyak energi ke dalam dua bintang tersebut. Dia mungkin tidak perlu memahami kedalaman kedua kekuatan itu sebelum benar-benar memasuki tahap ketiga. Bab 742. Akhirnya, hari pertandingan antara Xiang Shaoyun dan Dilin tiba. Dilin datang lebih awal. Berdiri di arena dengan sikap menawan, ia memejamkan mata sambil beristirahat dengan tenang, seolah kemenangan sudah di tangannya. Xia Yunxi dan Si Tuyan bersorak untuknya di bawah ring. Anggota aliansi di juga hadir. Banyak murid akademi juga berada di arena. Mereka dipenuhi kegembiraan, tampak tidak sabar untuk melihat pertarungan dimulai. Namun, Xiang Shaoyun tidak terlihat dimanapun. Legion Overlord juga tidak ada di sini. Orang-orang yang hadir menjadi tidak senang dengan penundaan tersebut, dan mereka dari aliansi bahkan mulai mencemooh dan bersorak. Xiang Shaoyun mungkin sedang bersembunyi seperti pengecut. Sudah jam berapa sekarang? Dia masih belum datang. Setengah bulan yang lalu, dia masih dengan angkuh menantang ketua aliansi kita. Kurasa dia akhirnya menyadari kekurangannya dan memutuskan untuk menyerah dengan menghilang. Jika dia masih belum datang dalam 1 jam, kita harus menganggapnya sebagai penyerahan diri. Pemimpin aliansi akan menang, dan kura-kura akan menderita kekalahan. Pertempuran belum dimulai, tetapi arena sudah dipenuhi dengan suara gaduh. Waktu berlalu perlahan, dan akhirnya, Legion Overlord terlihat perlahan mendekat. Saat ini, Legion Overlord memiliki sekitar 800 anggota. Bahkan mereka yang direkrut setelah melalui tes ketat pun sudah termasuk di dalamnya. Jika tidak, jumlah mereka pasti sudah jauh melebihi 1000. Sekitar 800 anggota tersebut dipimpin oleh seorang pemuda yang datang dengan sambutan meriah. Pemuda itu mengenakan pakaian putih yang sederhana namun bersih. Ia tampak seperti seorang tuan muda yang berwibawa, sangat anggun, dan riang. Mata para murid perempuan berbinar-binar saat melihatnya. Pemuda itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Dia baru saja meninggalkan ruang kultivasinya pagi itu. Setelah meninggalkan ruangan, dia mandi dan berganti pakaian dengan tenang. Baru setelah itu dia berangkat bersama anak buahnya. Awalnya, dia tidak bermaksud datang dengan cara yang begitu mencolok. Namun, anggota Overlord Legion telah menunggunya jauh sebelum dia muncul. Dia tidak ingin merusak kegembiraan mereka dan karena itu memutuskan untuk ikut bersama mereka. Harus diakui bahwa mereka tampak cukup mengintimidasi saat tiba dengan cara seperti itu. Bahkan anggota aliansi pun tak lagi berkata apa-apa. Belakangan ini, aliansi telah mengalami kemerosotan yang cukup signifikan. Mereka hanya memiliki sekitar 500 anggota yang tersisa, dan mereka tidak lagi mampu menandingi Legion Overlord. Dan jika pertandingan ini berakhir dengan kekalahan Dilin, aliansi akan hancur berantakan sepenuhnya. Di sisi lain, bahkan jika Xiang Shaoyun kalah, Legion Overlord mungkin masih akan tetap memiliki Ouyang Chuanqi sebagai wakil komandan mereka.
Ia sendiri sudah cukup untuk menjaga moral pasukan. Suara-suara diskusi terdengar saat Xiang Shaoyun dan anggota Overlord Legion lainnya tiba. Setelah tiba, Xiang Shaoyun tidak langsung naik ke atas ring. Melihat itu, Dilin mengerutkan kening. Xiang Shaoyun, trik apa yang kau mainkan? Jika kau ingin menyerah, lakukan dengan cepat. Aku tidak akan mempersulitmu. Ia terdengar murah hati, tetapi ia hanya mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan menunjukkan kekuatan. Xiang Shaoyun sama sekali mengabaikannya dan terus berjalan ke arah yang berbeda. Semua orang menoleh ke arah yang ditujunya, dan di sana, mereka melihat seorang wanita. Wanita itu adalah Yu Kaidi. Dia berdiri diam di sudut, memancarkan pesona luar biasa yang membuat dunia di sekitarnya menjadi redup. Semua orang telah mendengar desas-desus tentang Xiang Shaoyun dan Yu Kaidi, tetapi tidak ada yang yakin apakah desas-desus itu benar. Mungkin sekarang, kebenaran akan terungkap. Kaidi, aku tahu kau akan khawatir tentang suamimu, haha. Xiang Shaoyun tertawa tanpa malu-malu. Yu Kaidi tidak membalas. Dengan tenang, dia berkata, hanya kemenangan yang diperbolehkan. Kata-katanya mengejutkan semua murid. Apakah itu pengakuan tentang hubungannya dengan Xiang Shaoyun? Banyak murid yang menyukai Yu Kaidi merasa hati mereka hancur. Mereka ingin segera menantang Xiang Shaoyun untuk berduel guna menentukan siapa yang lebih unggul. Mereka merasa seolah-olah bunga indah telah diletakkan di atas kotoran sapi. Sebenarnya, mereka hanya merasa iri. Adapun anggota Overlord Legion, mereka menatapnya dengan tatapan penuh pemujaan. Dahulu, mereka memuja kekuatan Xiang Shaoyun. Sekarang, mereka memuja kemampuannya untuk memikat gadis-gadis. Mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Dewi nomor satu di akademi itu sebenarnya adalah wanita dari penguasa mereka, dan itu adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan. Xiang Shaoyun tersenyum. Karena istri memberi perintah, suami tidak berani membantah. Setelah mengatakan itu, dia ingin memeluk Yu Kaidi, tetapi Yu Kaidi dengan cekatan menghindar dan berkata, sebelum memenuhi persyaratanku, jangan bersikap tidak sopan kepadaku. Tentu. Hari itu akan segera tiba, kata Xiang Shaoyun, yang tidak patah semangat. Secepat angin, ia melompat menuju arena. Dilin, peringatan 1 tahun kematianmu akan jatuh tepat hari ini, kata Xiang Shaoyun bahkan sebelum dia mendarat. Niat membunuh yang dahsyat terpancar dari dirinya, membuat semua orang di sekitar arena merasakan sensasi mengerikan yang penuh amarah. Mereka tidak tahu tentang dendam antara Xiang Shaoyun dan Dilin yang menyebabkan pertarungan sampai mati seperti ini. Dilin bertemu pandang dengan Xiang Shaoyun dan berkata, aku membalas kata-katamu itu. Xiang Shaoyun mendarat di arena, dan sambil menunjuk ke arah Dilin, dia berkata, mari. Kita akhiri dendam di antara kita hari ini. Aku tidak pernah takut padamu. Hari ini, salah satu dari kita akan mati, Dilin meraung sambil kobaran api ungu menyembur dari tubuhnya. Seekor naga ungu yang sekitar 55% terkondensasi muncul di sekitarnya. Dari naga itu, terlihat jelas bahwa kultivasi Dilin telah mencapai tingkat pertengahan alam kenaikan naga tahap kelima. Jelas juga bahwa Dilin memiliki api unik yang pastinya luar biasa kuat. Xiang Shaoyun mengangkat alisnya. Selama bertahun-tahun ini, Dilin mungkin mengalami keberuntungan yang tak kalah banyaknya dariku. Aku tidak boleh ceroboh dalam pertarungan ini. Kehadiran naga dan harimau yang tak tertandingi terbentang dari Xiang Shaoyun. Proyeksi megah seekor naga dan seekor harimau muncul di sekelilingnya, dan aura naganya, yang terkondensasi sebesar 29%, juga dilepaskan. Xiang Shaoyun hanya selangkah lagi menuju tahap ketiga. Dia memiliki fisik terkuat, fisik bintang 9 tingkat tinggi. Namun, karena dia mengolah 9 kekuatan, orang lain mengira dia telah membuat keputusan yang salah dan telah menghancurkan masa depannya sendiri. Karena itu, prestisenya telah menurun drastis. Adapun Dilin, dia hanya memiliki fisik bintang 8 tingkat tinggi, dan itu juga merupakan fisik bintang api bawaan. Kombinasi keduanya memberinya bakat yang tidak kalah bahkan dengan pemegang fisik bintang 9 tingkat dasar. Selain itu, tingkat kultivasi Dilin lebih tinggi. Dengan demikian, dia tampaknya memiliki keunggulan dalam pertempuran ini. Namun, Xiang Shaoyun adalah orang yang telah mengalahkan An Lulu, dan Dilin belum memiliki kemenangan signifikan apapun. Dari keduanya, siapa yang lebih kuat akan ditentukan pada hari itu juga. Bab 743. Xiang Shaoyun dan Dilin langsung memulai pertarungan mereka tanpa banyak bicara. Mereka tumbuh bersama, dan saling mengenal dengan baik. Keduanya tahu bahwa tanpa mengalahkan pihak lain, nyawa mereka sendiri akan hilang. Karena Xiang Shaoyun tidak bertarung dengan senjata, Dilin juga bertarung tanpa senjata. Saat pertarungan dimulai, ia menggunakan teknik bertarung tingkat tinggi yang ampuh. Pohon palem Skyban.
Itu adalah teknik telapak tangan yang menakutkan, mampu mengamuk di langit dan membelah bumi, sebuah teknik yang diajarkan langsung oleh Situ Mingyu kepadanya. Teknik itu ganas dan mendominasi. Kemanapun telapak tangan itu mengenai, kobaran api yang dahsyat akan mencapai langit. Di sisi lain, Xiang Shaoyun mengambil posisi cakar dan menggunakan 7 cakar matahari membara miliknya. Setiap cakar sangat tajam. Terlebih lagi, serangannya mengandung konsep mengurangi kompleksitas menjadi kesederhanaan, sehingga serangan menjadi lebih hebat. Dia menandingi kecepatan lawannya, sementara Yun Flame bertugas melawan api ungu milik lawannya. Energi cakarnya merobek energi telapak tangan yang datang, dan pertempuran sengit meletus di antara keduanya. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan. Para murid menyaksikan pertarungan yang sedang berlangsung dengan mata terbuka lebar penuh konsentrasi. Meskipun demikian, banyak yang tidak dapat melihat dengan jelas gerakan keduanya di atas ring. Mereka hanya melihat kabut yang terus-menerus dan banyak letusan yang cemerlang. Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana Xiang Shaoyun dan Dilin menyerang. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin khawatir Xiang Shaoyun. Dia tidak menyangka bahwa Dilin benar-benar cukup kuat. Terlebih lagi, gerakan Dilin cukup lincah untuk melawan kaisar tingkat puncak. Selain itu, api ungu Dilin bahkan sedikit lebih kuat daripada api Yun, sampai-sampai ia merasa kesakitan akibat api tersebut. Namun, Dilin sendiri juga tidak merasa lebih baik. Perlu diketahui bahwa beberapa tahun yang lalu, Xiang Shaoyun masih seorang cendekiawan lemah yang mungkin bahkan tidak bisa membunuh seekor unggas. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah bermain-main. Bahkan saat itu, Dilin sudah menjadi kultivator alam langit. Dia bisa dengan mudah menamparkan Xiang Shaoyun hingga mati hanya dengan lambaian tangannya. Setelah beberapa tahun, Xiang Shaoyun telah mencapai level di mana dia bisa bertarung seimbang dengan Dilin. Itu adalah sesuatu yang sulit diterima oleh Dilin. Dilin, tingkat kultivasimu lebih tinggi. Apakah hanya ini kemampuanmu? Jika kau tidak menunjukkan sesuatu yang lebih baik, aku tidak akan menahan diri lagi, kata Xiang Shaoyun sambil bertarung. Dengan kecepatan Xiang Shaoyun, bentuk pertarungan ini cukup mudah baginya. Namun, dia tidak ingin mengakhiri pertempuran seperti ini. Dia ingin Dilin benar-benar yakin akan kematiannya sendiri. Ini hanya pemanasan. Karena kau begitu ingin mati, aku akan membantumu, kata Dilin sambil menjauh dari Xiang Shaoyun sebelum melancarkan serangan baru. Api ungu di tubuhnya membumbung tinggi, mengubahnya menjadi matahari ungu yang sangat menyilaukan. Dia mengaktifkan kedelapan bintangnya secara bersamaan, mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Telapak tangan reinkarnasi Skyban. Dia langsung menggunakan jurus pamungkas telapak langit membakar, mengirimkan banyak telapak tangan yang kuat. Telapak tangan itu seperti matahari ungu yang menghantam ke arah Xiang Shaoyun, dan menyelimuti seluruh arena, tidak menyisakan ruang bagi Xiang Shaoyun untuk menghindar. Bahkan di sekitar arena, para penonton merasakan kekuatan serangan itu. Kekuatannya cukup untuk menandingi kultivator alam kenaikan naga tingkat 9 puncak manapun. Dengan kata lain, kemampuan bertarung Dilin telah melompat 4 tingkat di atasnya, membuktikan bahwa dia layak menjadi pemimpin aliansi di Cakar Pemecah Langit. Menghadapi gerakan itu, Xiang Shaoyun tidak lagi ragu dan menggunakan jurus pamungkasnya, 7 cakar matahari membara. Bintang api tunggalnya akan kesulitan menandingi 8 bintang api milik Dilin. Namun, ia menggunakan kekuatan api yang mendalam bersama dengan tekniknya, memungkinkannya untuk bertarung seimbang dengan Dilin. Kedalaman api memungkinkan seseorang untuk memanipulasi api apapun seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya. Sejak memahami kedalaman api, Xiang Shaoyun telah sepenuhnya menyatu dengan api Yun. Dia sekarang dapat melepaskan 100% kekuatan api Yun. Di sisi lain, Dilin belum memahami kedalaman api meskipun dia memiliki 8 bintang api. Karena itu, dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan api uniknya. Akibatnya, serangan apinya tidak mampu mengancam Xiang Shaoyun. Babak pertarungan sengit lainnya pun terjadi, dan keduanya masih berimbang. Xiang Shaoyun terus memprovokasi Dilin berulang kali dengan kata-kata, mencoba membuat Dilin menunjukkan semua kartu andalannya. Adapun Dilin, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin tidak tenang dia. Dia tidak menyangka bahwa manipulasi api Xiang Shaoyun telah mencapai tingkat seperti itu, sehingga sulit baginya untuk menekan lawannya. Perlu diketahui bahwa Dilin sudah berusaha sebaik mungkin. Xiang Shaoyun tidak hanya memprovokasi Dilin dengan kata-kata, tetapi tindakannya juga sangat menekan Dilin. Dengan memanfaatkan kecepatannya, Xiang Shaoyun menyerang dari segala arah, serangan cakarnya datang dari berbagai sudut yang sulit ditebak. Pakaian Dilin terkoyak, memperlihatkan baju zirah bagian dalamnya. Banyak luka sayatan berdarah menutupi lengan Dilin. Ia hampir mendesis kesakitan akibat luka-lukanya.
Ketika para murid di sekitar arena melihat bagaimana Xiang Shaoyun menahan Dilin, mereka menyimpulkan bahwa kekalahan Dilin sudah pasti. Para anggota Overlord Legion berteriak kegirangan, Sang Overlord akan menang. Sang Overlord akan menang. Semangat mereka melonjak, dan teriakan mereka sangat mengintimidasi, menekan aliansi di sedemikian rupa sehingga tidak satu pun anggota aliansi yang berani mengatakan apapun. Adikku, jangan menahan diri. Tunjukkan padanya kemampuanmu, teriak Si Tuyan ketika dia tidak tahan lagi melihatnya. Baginya, Dilin jelas jauh lebih kuat. Dia berharap Dilin bisa menunjukkan kekuatan yang cukup untuk meraih kemenangan telak, memberikan kekalahan telak kepada Xiang Shaoyun. Tanpa disadarinya, Dilin benar-benar berusaha sekuat tenaga. Satu-satunya hal yang masih ditahannya adalah beberapa teknik membunuh yang dia ketahui. Dorongan semangatnya gagal membangkitkannya. Sebaliknya, gerakannya menjadi semakin kacau, membuatnya tampak babak belur dan kelelahan. Saat Xiang Shaoyun melihat celah, dia mencakarnya tanpa ampun. Namun tepat sebelum serangannya mengenai sasaran, perasaan berbahaya muncul dalam dirinya. Sial! Ia mengumpat dalam hati sambil mencoba mundur. Namun, ia terlalu lambat. Senyum sinis muncul di wajah Dilin saat posisi tubuhnya berubah. Celah yang ia buka tiba-tiba berubah menjadi bahaya fatal bagi Xiang Shaoyun. Tirai api mengelilingi Xiang Shaoyun dari segala sisi, dan menggunakan kedua lengan dan kakinya, Dilin melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun, matilah. Dilin meraung sambil menyerang tanpa ampun, berusaha membunuh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak menyangka Dilin akan begitu licik. Dia justru menggunakan dirinya sebagai umpan, sehingga Dilin bisa melancarkan serangan balik yang begitu kuat. Karena tidak bisa menghindar, Xiang Shaoyun hanya bisa mengerahkan seluruh pertahanannya untuk melindungi bagian vital tubuhnya. Bab 744. Pertama, Dilin berpura-pura lemah, menyebabkan Xiang Shaoyun lengah dan meremehkan musuhnya. Kemudian, dia menggunakan dirinya sendiri untuk memancing Xiang Shaoyun sebelum melancarkan serangan balik yang mematikan. Xiang Shaoyun benar-benar tidak menyangka Dilin akan menggunakan dirinya sebagai umpan. Dia benar-benar tertipu oleh tipu daya itu. Teknik tendangan Dilin tidak kalah hebatnya dengan teknik telapak tangannya. Setiap kali dia mengayunkan kakinya, dia melepaskan kekuatan dahsyat dan mencoba mengalahkan Xiang Shaoyun untuk selamanya. Perisai emas Xiang Shaoyun telah memblokir banyak serangan Dilin, tetapi pada akhirnya, kemampuan bertahan teknik ini terbatas. Perisai-perisai itu akhirnya hancur karena tendangan, sehingga tendangan tersebut mengenai daging Xiang Shaoyun. Meskipun menerima tendangan ganas dari Dilin, Xiang Shaoyun dipenuhi rasa sakit. Namun, secara emosional ia merasakan sakit yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, ia telah bekerja keras untuk mencapai level setinggi mungkin dalam waktu sesingkat mungkin agar kemudian dapat kembali ke Sekte Ziling dan merebut kembali apa yang pernah menjadi milik keluarganya. Namun kini, karena kesombongannya, ia telah meremehkan musuhnya, sehingga Dilin dapat mempermalukannya lagi. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Keributan terjadi di antara kerumunan ketika mereka melihat Dilin tiba-tiba unggul. Dilin akhirnya menggunakan kekuatan aslinya. Dia benar-benar layak menjadi murid tetua situ. Kemampuan bertarungnya tidak mengecewakan. Xiang Shaoyun sangat kuat, tetapi dia terlalu tidak sabar dan memberi Dilin kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saya khawatir hasil pertandingan ini sudah ditentukan. Pertarungan ini benar-benar seru. Menurutku, Xiang Shaoyun kalah karena tingkat kultivasinya. Jika dia adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat 3, pertandingan pasti sudah berakhir sejak lama. Sayang sekali. Jika Xiang Shaoyun bahkan bisa pulih dari ini, dia akan mendapatkan rasa hormat sepenuh hati saya. Saat semua orang sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri, Dilin akhirnya menghunus senjatanya, bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Tiba-tiba, cuaca berubah. Awan hitam berkumpul di langit saat banyak kilat perak menyambar. Terdapat lebih dari 100 sambaran petir, masing-masing sangat menakutkan. Petir sebanyak itu cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah. Gemuruh. Gemuruh. Kilatan petir perak itu muncul begitu tiba-tiba sehingga mengejutkan semua orang. Dilin pun terkejut. Ia terpaksa mengerahkan seluruh pertahanannya hingga batas maksimal sambil mengayunkan pedangnya berulang kali, berusaha menghentikan kilatan petir yang datang. Aku hampir lupa bajingan ini menguasai 9 kekuatan, Dilin mengumpat dalam hati. Setelah dipukuli oleh Dilin, Xiang Shaoyun menyadari sesuatu yang baru. Penghinaan itu mengajarkan kepadanya bahwa ia masih belum pantas merasa bangga dan meremehkan musuh manapun. Hanya dengan membunuh musuh ini ia dapat merebut kembali martabatnya. Pada saat itu, dia mengaktifkan bintang petirnya, tulang petirnya, dan kedalaman petirnya, meningkatkan kekuatan petir yang dipanggilnya ke tingkat kehancuran yang mengerikan. Kekuatan petir selalu memiliki daya serang tertinggi.
Meskipun Xiang Shaoyun hanya dapat menggunakan kekuatan petir dengan satu bintang, bintang itu mengandung energi petir tingkat tinggi. Selain itu, petir ungu bawaannya juga membantunya. Terakhir, dia telah memahami kedalaman petir. Arti sebenarnya dari petir adalah untuk menghancurkan segalanya. Kombinasi keseluruhan tersebut memungkinkan Xiang Shaoyun untuk melepaskan serangan petir yang jauh lebih kuat daripada serangan apinya. Lagi pula, dia paling mahir dalam hal petir. Dengan hujan petir itu, Xiang Shaoyun tidak hanya menyelesaikan krisisnya, tetapi juga menempatkan Dilin dalam krisis. Jika bukan karena perlindungan yang diberikan oleh baju zirah yang dikenakan Dilin, hujan petir itu pasti akan membunuh Dilin. Perubahan mendadak itu membuat kerumunan orang ternganga. Mereka semua dipenuhi rasa tak percaya bahwa Xiang Shaoyun benar-benar bisa membalikkan situasi begitu tiba-tiba dan begitu brutal. Mereka akhirnya berkesempatan menyaksikan betapa dahsyatnya kekuatan yang bisa dikeluarkan Xiang Shaoyun. Mereka yang pernah menyinggung Xiang Shaoyun dan mereka yang iri padanya kini dipenuhi rasa takut. Mereka membayangkan diri mereka menghadapi serangan ini dan menyimpulkan bahwa mereka akan langsung dihujani kehancuran. Dan ketika mereka mengingat bagaimana Xiang Shaoyun hanya menggunakan satu bintang untuk melepaskan kekuatan sebesar itu, mereka bahkan tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya serangannya jika dia menggunakan ke-9 bintangnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiang Shaoyun menyesuaikan posisi berdirinya. Pedang Overlord Sky Flying Saber miliknya akhirnya muncul saat dia meraung, "Dilin, kau dulunya adalah saudara terdekatku. Hari ini, aku sendiri yang akan menghabisimu, pengkhianat." Sambaran petir dari langit cerah. Saat dia mengayunkan pedangnya, energi pedang demi energi pedang menghujani Dilin, masing-masing didukung oleh petir. Kerumunan di sekitar arena hanya bisa melihat lautan petir, dan dua petarung itu pun tak terlihat lagi. Xia Yunxi, Si Tuyan, dan aliansi merasakan jantung mereka berdebar kencang karena tegang. Tak perlu dijelaskan mengapa mereka begitu gugup. Di tengah lautan kilat, Dilin mengandalkan baju zirah kelas kaisarnya untuk menahan rentetan serangan Xiang Shaoyun. Meskipun begitu, dia masih merasa seperti sedang dipanggang hidup-hidup. Luka sabetan pedang menutupi keempat anggota tubuhnya, dan darah mengalir deras tanpa henti. Ada beberapa kali energi pedang bahkan mendekati lehernya dengan sangat berbahaya. Jika bukan karena naluri menghindarnya, tenggorokannya pasti sudah teriris sekarang. Pada akhirnya, ia terpaksa memaksakan diri melampaui batas fisik tubuhnya, melepaskan letusan api yang dahsyat. Senja. Itu adalah serangan yang ia lepaskan dengan mengerahkan potensi terakhir yang dimilikinya. Serangan itu sangat dahsyat, dan berhasil melenyapkan banyak sambaran petir di sekitarnya. Bahkan Xiang Shaoyun terpaksa mundur ke tepi ring. Sebuah luka yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulangnya muncul di dadanya. Bahkan setelah menggunakan Sunset Dash, Dilin masih gagal membunuh Xiang Shaoyun. Matanya dipenuhi kekecewaan. Dia tahu betul bahwa serangan itu mampu menandingi kaisar di puncak kekuatannya. Namun Xiang Shaoyun berhasil selamat, membuktikan bahwa akan sangat sulit untuk benar-benar mengalahkan Xiang Shaoyun dengan kekuatannya saat ini. Xiang Shaoyun tidak mempedulikan luka di dadanya. Sambil menunjuk Dilin dengan pedangnya, dia berkata, "Ini berakhir di sini." Saat Xiang Shaoyun bersiap untuk melanjutkan serangannya, Dilin dengan cepat menelan pil letusan kaisar. Ekspresi jahat muncul di wajahnya saat dia berkata, "Ya, saatnya mengakhiri ini. Matilah, Xiang Shaoyun." Aura yang dipancarkannya melonjak, dan bahkan udara di sekitarnya mulai bergetar. Kerumunan orang berteriak kaget ketika mereka menyadarinya. Apa yang dimakan Dilin sampai kekuatannya tiba-tiba meningkat seperti itu? Apakah dia sedang mencoba membuat terobosan? Tidak, sepertinya bukan itu masalahnya. Ini pil letusan kaisar. Ini pasti pil letusan kaisar. Hanya pil terlarang seperti itu yang dapat memungkinkan kekuatan seorang kaisar meningkat dengan cepat. Dia bersiap untuk mengorbankan segalanya. Jika memang demikian, Xiang Shaoyun pasti sudah mati. Bab 745. Xiang Shaoyun dengan tenang menatap Dilin, yang telah menelan pil letusan kaisar. Xiang Shaoyun tidak menunjukkan kepanikan, dan satu-satunya emosi yang ia tunjukkan adalah niat membunuhnya yang kuat. "Terlepas dari trik apapun yang kau mainkan, kau tidak akan bisa mengubah apapun," pikir Xiang Shaoyun dengan percaya diri. Setelah menyerap kekuatan pil letusan kaisar, ranah kultivasi Dilin melonjak ke tahap ke-7, meningkat 2 tingkat. Kemampuan bertarungnya juga meningkat beberapa kali lipat. Gumpalan api tebal mengelilingi Dilin saat ia memegang pedang berapi di tangannya. Dengan mata merah padam, ia meraung, "Xiang Shaoyun, kau seharusnya senang telah hidup selama ini sebagai sampah. Saatnya kau bergabung dengan ayahmu dalam kematian." Setelah berbicara, dia segera mengayunkan pedangnya, mengirimkan banyak energi pedang. Energi-energi itu menutup semua kemungkinan jalur pelarian di sekitar Xiang Shaoyun.
Dilin bagaikan matahari yang menyilaukan, bersinar begitu terang sehingga kerumunan orang kesulitan untuk tetap membuka mata. Setiap energi pedang yang dia keluarkan memiliki kekuatan kaisar tingkat puncak. Bahkan, kaisar tingkat puncak biasa pun tidak akan mampu melepaskan serangan sekuat itu. Kemampuan bertarungnya kini tak terhingga mendekati kemampuan seorang penguasa. Ketika para penonton merasakan kekuatan serangannya, mereka segera mundur dengan panik, takut bahwa penghalang di sekitar ring akan runtuh akibat intensitas serangan tersebut. Bahkan anggota Overlord Legion mulai khawatir terhadap Xiang Shaoyun. Mereka tidak yakin bisa selamat dari serangan pedang yang bertubi-tubi. Sekalipun mereka bisa selamat, kemungkinan besar mereka akan setengah mati. Mungkin hanya 10 orang terkuat yang bisa lolos dari jaring pedang ini tanpa terluka. Bisakah Xiang Shaoyun juga lolos? Sebentar lagi, mereka akan mengetahui jawabannya. Dengan bakat instingnya, Xiang Shaoyun melihat celah-celah jaring pedang. Seperti embusan angin, dia melayang melalui celah-celah di antara pedang sambil nyaris menghindari semua serangan tajam. Meskipun begitu, aura energi pedang masih menyebabkannya rasa sakit yang luar biasa. Dalam hatinya, ia berpikir, orang ini tidak akan mampu bertahan lama setelah meminum pil terlarang. Selama aku terus menghindari serangannya dengan kecepatanku, aku akan mampu mengalahkannya. Tetapi saudaraku tersayang yang telah tumbuh bersamaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati dengan cara seperti itu? Kau harus menderita kekalahan yang tak bisa kau tolak sendiri. Dengan mengandalkan kecepatannya yang luar biasa, Xiang Shaoyun membebaskan dirinya dari jaring pedang. Itu adalah sesuatu yang bahkan Dilin sendiri tidak duga. Xiang Shaoyun sudah secepat seorang penguasa, sesuatu yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Perubahan cuaca. Sungai mayat. Mendekati Dilin, Xiang Shaoyun tanpa ragu melepaskan berbagai jurus teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, mengerahkan seluruh energi petir dalam dirinya untuk menciptakan rentetan petir perak yang dahsyat. Dilin tidak menunjukkan rasa takut terhadap kilat perak itu. Mengayunkan pedang berapinya berulang kali, dia menghancurkan serangan yang datang dan bahkan berhasil memaksa Xiang Shaoyun untuk mundur. Xiang Shaoyun, dasar pengecut. Hadapi seranganku jika kau berani. Dilin tahu betul dia tidak bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu lama, jadi dia terpaksa memprovokasi Xiang Shaoyun dengan kata-katanya. Xiang Shaoyun membalas, kau meminum pil terlarang dan masih ingin aku melawanmu secara langsung. Apakah kau bodoh? Ya, dia ingin membunuh Dilin dengan cara yang adil. Tapi dia tidak cukup bodoh untuk menghadapi Dilin secara langsung seperti ini. Itu bahkan tidak layak dicoba. Kata-kata Xiang Shaoyun membuat Dilin marah, dan dia menggunakan kartu andalannya sekali lagi, menciptakan jaring pedang ungu saat dia mencoba menjebak Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengerahkan kemampuan instingnya hingga batas maksimal dan menemukan celah kecil dari aliran energi di sekitar Dilin. Seperti ikan, dia menyelam melalui celah itu sebelum menusukkan jarinya ke arah Dilin. Jari penjara yang kejam. Teknik ini lebih lemah daripada teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa, tetapi bisa sangat efektif dalam situasi tertentu. Saat pancaran sinar mengenai Dilin, dia lumpuh sesaat dan terganggu dari serangan lanjutannya. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan kekuatan jiwanya dan meraung, Dilin, apakah kau mengakui kejahatan pengkhianatanmu? Raungan itu berasal dari raungan harimau, kehadiran Xiang Shaoyun yang tak tertandingi, dan kebencian yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Raungan itu menggetarkan jantung Dilin, menyebabkan Dilin gemetar. Keduanya tumbuh bersama, dan bisa dikatakan bahwa ia menghabiskan masa kecilnya di bawah naungan Xiang Shaoyun. Saat itu, ia masih menganggap Xiang Shaoyun sebagai tuan mudanya meskipun ia membenci Xiang Shaoyun karena tidak berkultivasi. Karena itulah, jauh di lubuk hatinya, dia masih takut pada Xiang Shaoyun seperti seorang pelayan takut pada tuannya. Raungan itu juga dilepaskan bersamaan dengan tekanan jiwa Xiang Shaoyun yang tak bernoda, menyebabkan semangat Dilin hancur berantakan. Dilin teringat adegan-adegan saat ia mengikuti Xiang Shaoyun di masa kecil mereka. Perlahan tapi pasti, rasa takut muncul dalam dirinya. Dan jejak ketakutan itu berubah menjadi celah yang berakibat fatal. Xiang Shaoyun memanfaatkan celah kecil itu dan tiba di hadapan Dilin dalam sekejap. Dengan pedangnya diayunkan ke arah leher Dilin, dia berkata, mati. Speed. Pedang itu mengayun, dan sebuah kepala melayang ke langit. Mayat tanpa kepala roboh ke tanah, mewarnai tanah dan wajah Xiang Shaoyun dengan darah. Pada saat yang sama, seberkas sinar matahari menyinari Xiang Shaoyun, membuatnya tampak seperti dewa pembunuh berwarna merah tua, menyebabkan semua orang yang melihatnya merasa takut. Orang-orang yang hadir menatapnya, bahkan tidak berani bernapas. Setelah beberapa saat, Si Tuyan berteriak, adikku, adikku. Bajingan kau. Aku akan membalaskan dendam adikku. Seolah sudah gila, Si Tuyan menyerbu ke arah ring.
Namun sebelum ia bisa melangkah jauh, sesosok hantu muncul di hadapannya. Hantu itu menyerang dan membuatnya pingsan sebelum dengan cepat membawanya pergi. Adapun jenazah Dilin, Akademi akan mengatur seseorang untuk mengambilnya. Xiang Shaoyun. Ditong meraung penuh amarah, matanya merah padam. Ia ingin menerjang maju dan mencabik-cabik Xiang Shaoyun, tetapi ia masih mempertahankan sedikit rasionalitas. Ia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia tahu betul bahwa jika dia maju menyerang, dia akan mati. Hanya dengan menanggung penghinaan itulah dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Setelah Ditong pergi, Xia Yunxi juga pergi dalam diam. Selain sedikit jejak kesedihan di matanya, dia tidak menunjukkan emosi lain. Sementara itu, kekacauan melanda aliansi Di. Pemimpin mereka telah tewas, dan mereka kini tanpa pemimpin. Orang-orang yang telah mereka sakiti di masa lalu kemungkinan akan mulai bertindak melawan mereka. Hal itu terutama berlaku untuk Legion Overlord, yang kemungkinan besar tidak akan mengampuni mereka. Para anggota The Alliance harus memikirkan cara untuk melepaskan diri dari kesulitan yang mereka hadapi saat ini, atau masa studi mereka di Akademi akan menjadi sulit. Inilah makna dari pemenang mengambil semuanya. Bab 746. Pembunuhan yang hebat. Pembunuhan yang menyenangkan. Dilin telah mengandalkan identitasnya sebagai murid tetua generasi sebelumnya untuk bersikap angkuh di Akademi. Aku sudah lama menganggapnya menyebalkan. Gelar penguasa itu tidak salah tempat. Setelah pertempuran, status Xiang Shaoyun di Akademi akhirnya stabil. Mulai sekarang, siapa yang berani meremehkannya karena mengkultivasi 9 kekuatan? Memang, dia terlihat kuat sekarang. Tapi kita masih belum tahu tentang masa depannya. Namun, Xiang Shaoyun tampaknya telah memahami kedalaman kekuatan. Bakatnya sungguh menakutkan. Bagus sekali, Overlord. Kau yang terkuat. Kami para saudara sangat menghormatimu. Di sekeliling arena, ujian bergema tanpa henti. Pemenang mendapatkan semuanya. Itu tidak akan pernah berubah. Jika Xiang Shaoyun yang terbunuh dalam pertempuran ini, ujian akan diberikan kepada Dilin. Setelah membunuh Dilin sendiri, Xiang Shaoyun tidak merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, ia merasa sedih. Ia tumbuh bersama Dilin, dan pernah menganggap Dilin sebagai saudara. Itu adalah perasaan yang tidak mudah dihapus. Karena itu, pengkhianatan Dilin dan perebutan kekasihnya, Xia Yunxi, menyebabkannya sangat menderita. Berkali-kali, dia membayangkan membunuh Dilin. Tetapi sekarang setelah dia mewujudkannya, hatinya sakit, dan berbagai emosinya saling bertentangan. Saat ia melangkah keluar dari arena, para anggota Overlord Legion mengepungnya. Mereka ingin merayakan kemenangan, tetapi ketika melihat ekspresi mengerikan Xiang Shaoyun, mereka terdiam. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Tang Longfei. Ia memiliki hubungan paling dekat dengan Xiang Shaoyun di sini. Sambil melambaikan tangannya, Xiang Shaoyun menjawab, aku baik-baik saja. Mari kita kembali. Yang lain tidak berani mengatakan apapun. Mereka melakukan apa yang diperintahkan dan kembali ke Villa Naga Satu bersamanya. Setelah kembali ke villa, Xiang Shaoyun masuk ke ruang kultivasinya tanpa berkata apapun. Semua orang mengira dia menderita luka parah dan tidak berani mengganggunya. Tang Longfei terpaksa menyuruh semua orang pergi, dan meminta mereka menunggu Xiang Shaoyun keluar dari pengasingannya sebelum memutuskan tindakan lebih lanjut. Saudari-saudari dari klan Han juga datang berkunjung, tetapi mereka juga diusir oleh Tang Longfei. Jauh di dalam kawasan tempat tinggal tetua, jenazah Dilin telah tiba sebelum Situ Mingyu. Sambil menatap mayat itu, sedikit rasa tidak senang muncul di matanya saat dia bergumam, terbunuh bahkan setelah menggunakan pil letusan kaisar. Sungguh memalukan. Meskipun berkata demikian, dia tetap meletakkan kembali kepala Dilin yang terpenggal ke tubuh mayat tanpa kepala itu. Sebuah botol air mineral muncul di tangannya saat dia menuangkan air ke luka di leher mayat tersebut. Air itu memiliki efek ajaib. Saat memancarkan aura yang pekat, air itu bersinar dengan cahaya yang hampir suci saat membalut luka di leher Dilin. Setelah waktu yang tidak diketahui, kepala dan lehernya benar-benar menyatu kembali. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Pemandangan ini bisa mengejutkan siapapun. Air mata air ajaib apa itu yang bahkan bisa menyambung kembali kepala yang terputus tanpa meninggalkan bekas luka sedikitpun. Kemungkinan besar itu adalah air mata air kelas suci, atau bahkan kelas dewa. Bangun, teriak Situ Mingyu saat sesuatu muncul di tangannya. Dia menamparkannya ke dahi Dilin, mengirimkan kekuatan yang tak terlukiskan ke kepala Dilin. Setelah beberapa saat, sesuatu sepertinya terjadi di dalam tengkorak Dilin, dan matanya terbuka. Pemandangan itu cukup menyeramkan. "Di mana ini?" tanya Dilin dengan bingung. "Haha, anakku. Aku ayahmu."
Akhirnya aku menemukan tubuh yang sempurna untukmu. Meskipun tubuhnya agak rusak, kamu akan baik-baik saja setelah sedikit pemulihan, kata Situ Mingyu dengan gembira. Kau ayahku. Apakah aku benar-benar hidup kembali? Tanya Dilin dengan ekspresi bingung. Tentu saja. Aku punya air mata air jiwa di sini. Ambillah. Setelah memelihara kekuatan jiwamu dan menyatu sepenuhnya dengan tubuh ini, kau akan kembali menjadi pemuda energi seperti dulu, kata Situ Mingyu dengan gembira. Dilin yang ada di hadapannya bukanlah orang yang sama lagi. Situ Mingyu telah mengganti jiwanya dengan jiwa putranya. Situ Mingyu pernah memiliki seorang putra bernama Situ Yaotian. Ia sangat berbakat, dan mirip dengan Dilin, memiliki fisik bintang 8. Satu-satunya perbedaan adalah ia tidak memiliki fisik elemen yang unik, sehingga tubuh aslinya sedikit lebih buruk daripada Dilin. Meskipun demikian, hal itu tidak menghentikannya untuk dengan cepat menjadi seorang anak ajaib. Sayangnya, selama upayanya menembus alam pertempuran surga, sebuah kecelakaan terjadi dan merenggut nyawanya. Tubuhnya hancur, dan bahkan jiwanya hampir hancur total. Untungnya, ayahnya, Situ Mingyu, tiba tepat waktu dan menyelamatkan jiwanya. Selama bertahun-tahun, Situ Mingyu telah memikirkan cara untuk menghidupkan kembali putranya. Pada akhirnya, ia mengarahkan pandangannya pada Dilin, yang telah bergabung dengan Akademi Naga Phoenix. Dilin memiliki beberapa kemiripan dengan putranya, dan keduanya juga memiliki fisik bintang 8 dengan afinitas terhadap elemen api. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan tubuh Dilin untuk kebangkitan putranya. Untuk memberikan awal yang lebih baik bagi putranya setelah kebangkitannya, Situ Mingyu berencana untuk membimbing Dilin hingga mencapai alam penguasa. Sayangnya, Dilin gagal dalam pertandingannya melawan Xiang Shaoyun dan bahkan terbunuh. Karena itu, Situ Mingyu terpaksa mempercepat rencana kebangkitannya. Meskipun keadaannya tidak sebaik yang ia rencanakan, ia tetap bahagia karena putranya hidup kembali. Ia rela melakukan apapun untuk ini. Namun, segalanya tidak sesederhana yang Situ Mingyu pikirkan. Jiwa Dilin belum sepenuhnya lenyap. Sebagian masih tersisa di dalam kepalanya, dan setelah jiwa Situ Yaotian masuk, kedua jiwa itu saling berebut kendali. Jiwa Dilin memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Meskipun dia baru saja mengalami kekalahan besar, kekuatan jiwa yang tersisa jauh melebihi Situ Yaotian. Karena itu, jiwa Situ Yaotianlah yang dimakan. Jika Situ Mingyu mengetahui kebenarannya, dia mungkin akan memuntahkan darah karena marah. Orang yang berbicara itu sebenarnya masih Dilin yang sama. Namun, dia telah mewarisi sebagian ingatan Situ Yaotian, yang mengakibatkan beberapa perubahan pada jiwanya. Perubahan tersebut telah menghasilkan penampilan Dilin yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Bajingan tua, jadi kau menerimaku sebagai murid dan mempercepat kultivasiku karena niat jahat yang kau pendam. Untungnya, aku sangat beruntung, dan jiwaku tetap berada di kepalaku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengetahui rencana bajingan tua ini. Hah, sepertinya bahkan surga pun tidak ingin membawaku ke alam selanjutnya. Di masa depan, aku akan menguasai dunia. Xiang Shaoyun, aku akan memastikan kau menderita kematian yang menyedihkan. Dan kau, bajingan tua situ, kau berani menyimpan niat jahat terhadapku. Kau juga pantas mati, pikir Dilin. Bab 747. Di ruang kultivasi Villa Naga 1, Xiang Shaoyun tidak sedang berkultivasi. Sebaliknya, dia sedang menyesuaikan kondisi mentalnya. Dia tidak menyesal telah membunuh Dilin. Sebaliknya, dia sedang mengingat kembali semua yang telah dialaminya selama beberapa tahun terakhir. Setelah pengkhianatan itu, dari seorang yang terpuruk hingga membunuh Dilin sendiri, dia akhirnya menyelesaikan sebagian dendam antara dirinya dan klan Di. Namun, dia tidak merasa senang. Dia mulai bertanya-tanya apakah semua yang telah dia lakukan di masa lalu itu benar. Mengapa dia dikhianati? Mengapa dia berubah dari seorang tuan muda menjadi seorang pemuda terlantar? Terlepas dari pemberontakan di Batian, apakah dia sendiri tidak bersalah? Sejujurnya, di masa mudanya, banyak sesepuh sekte menasihatinya untuk tidak menghabiskan seluruh waktunya untuk bersenang-senang. Mereka menasihatinya untuk menghabiskan waktu untuk kultivasi, tetapi dia mengabaikan mereka semua dan bertindak sesuka hatinya. Mungkin para tetua menjadi tidak puas dengannya sejak saat itu, berpikir bahwa dia tidak layak mewarisi sekte tersebut. Selain itu, ayahnya terlalu longgar terhadap Di Batian, memberinya terlalu banyak kebebasan. Di Batian diberi kebebasan penuh dalam banyak urusan sekte. Kombinasi dari banyak faktor inilah yang menyebabkan pengkhianatan pada akhirnya. Seandainya Xiang Shaoyun bekerja keras saat itu, mungkin keadaan akan berbeda sepenuhnya hari ini. Sayangnya, waktu tidak bisa diputar kembali. Apapun yang dia pikirkan sekarang tidak lagi penting. Xiang Shaoyun tinggal di ruang kultivasi selama 7 hari 7 malam sebelum akhirnya menyelesaikan introspeksinya.
Dia berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan bergumam, Dilin pantas mati, dan kesengajaanku saat itu juga salah. Mulai sekarang, aku akan menghargai semua yang kumiliki dan berusaha keras untuk melindungi semua yang kumiliki. Itulah yang seharusnya kulakukan. Setelah memutuskan arah masa depannya, dia merasa tenang. Benih kebencian dalam dirinya juga berkurang secara signifikan. Lagi pula, dia menyimpan kebencian terbesar terhadap Dilin dan Xia Yunxi. Sekarang setelah salah satu dari mereka disingkirkan, dia merasa jauh lebih baik. Adapun Xia Yunxi, kemungkinan besar dia sedang sangat ketakutan saat ini. Setelah meninggalkan ruang kultivasi, dia mendapati beberapa anggota Overlord Legion sedang menunggunya. Sang penguasa telah keluar, teriak Maki Hao. Tuan Agung, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Tang Longfei dengan cemas. Xiang Shaoyun tersenyum. Maaf telah membuat semua orang khawatir. Ini hanya luka ringan. Saya sudah hampir sembuh. Syukurlah kau baik-baik saja. Semua yang hadir menghela napas lega. Pada saat itu, Tang Longfei mengusulkan, Tuan, semangat kita sedang tinggi. Sudah waktunya untuk menyerang aliansi Di. Lagi pula, mereka saat ini sedang dalam kekacauan total. Tanpa seorang pemimpin, beberapa anggota berebut untuk menjadi pemimpin baru, beberapa pergi ke faksi lain, dan beberapa menerima misi di luar akademi agar mereka bisa menjauh untuk sementara waktu. Bisa dikatakan bahwa tidak akan lama lagi aliansi Di akan bubar. Xiang Shaoyun termenung dan berkata, sebarkan berita bahwa Legion Overlord bersedia menerima mantan anggota aliansi Di. Dendam antara aku dan Dilin bersifat pribadi dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Semua orang terdiam ketika mendengar itu. Jelas, itu bukanlah keputusan yang mereka harapkan akan diambil oleh Xiang Shaoyun. Setelah beberapa saat, Tang Longfei berkata dengan kesal, Tuan, bukankah kita akan membiarkan mereka lolos terlalu mudah dengan cara ini? Sebelumnya, aliansi telah berulang kali menimbulkan masalah bagi Legion Overlord. Banyak anggota Legion Overlord yang menderita kerugian di tangan mereka. Jika Xiang Shaoyun ingin mengambil keputusan seperti itu, dia harus mempertimbangkan perasaan para anggota yang ada. Di sisi lain, Zhuge Zantian menyuarakan dukungannya, Wakil Komandan, saya setuju dengan penguasa tertinggi. Dari faksi manapun seseorang berasal, kita semua adalah sesama murid di akademi yang sama. Faksi hanya dibentuk untuk memberi anggotanya kehidupan yang lebih baik dan prospek yang lebih baik di dalam akademi. Seperti kita, anggota aliansi hanya mencari naungan di bawah pohon besar. Karena pohon besar mereka telah tumbang, kita tidak dapat melibatkan semua anggotanya. Jika kita dapat menerima mereka, mereka akan sangat berterima kasih dan akan mengikuti penguasa tertinggi dengan penuh pengabdian. Dari kefasihan berbicara Zhuge Zantian, tampak jelas bahwa ia pun memiliki pemikiran yang sama. Saya setuju, kata Sang Jifeng. Beberapa orang lainnya juga menyuarakan dukungan mereka, dan mereka memuji analisis Zhuge Zantian. Pada saat itu, Tang Longfei tampak malu dan berkata, tentu. Karena semua orang setuju, mari kita lakukan ini. Aku sendiri akan berusaha merekrut Xia Qiuhua. Dia bisa menjadi pedang yang tajam jika digunakan dengan benar. Wakil Komandan, Anda harus berhati-hati saat berurusan dengan anak itu. Kudengar dia telah mencapai alam kenaikan naga tahap keempat, ingatkan Sang Jifeng. Haha, aku akan merekrutnya selagi aku masih bisa mengalahkannya. Kalau tidak, aku yang akan jadi korban perundungan di masa depan, kata Tang Longfei sambil terkekeh. Ia berteman dengan Xia Qiuhua melalui pertarungan. Mereka telah bertarung setidaknya 3 kali, dan setiap kali, tidak ada pemenang yang jelas. Karena itu, persaingan mereka berubah menjadi persahabatan. Sebelumnya, mereka masing-masing mengabdi kepada tuan yang berbeda. Namun dengan runtuhnya aliansi Di, Tang Longfei yakin dia sekarang dapat merekrut Xia Qiuhua ke dalam Legion Overlord. Xiang Shaoyun tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia menyuruh Zhuge Zantian untuk memanggil semua anggota Legion Overlord. Kali ini, dia ingin menggunakan kemenangannya untuk lebih meningkatkan moral semua orang. Itulah tugasnya sebagai seorang pemimpin. Lebih penting lagi, dia juga akan membagikan sisa air Gleamstar yang dimilikinya. Sebelumnya, dia telah memperoleh sejumlah kecil air bintang berkilau. Meskipun sebagian telah digunakan untuk mengubah lautan kosmos astral, dia masih memiliki sebagian yang tersisa. Tentu saja, dia tidak bisa memberikan semuanya secara cuma-cuma, tetapi dia bisa menukarkannya dengan yang lain. Ketika sebagian besar anggota tiba, Villa Naga 1 sudah penuh sesak dengan orang. Jika bukan karena villa ini lebih besar dari villa-villa lainnya, dia tidak akan bisa menampung begitu banyak orang di dalamnya. Pertama, ia memberikan informasi terbaru tentang situasinya saat ini, dan meminta semua orang untuk tidak khawatir.
Ia juga mendorong semua orang untuk bekerja keras dalam kultivasi dan berupaya untuk berinteraksi dan berdagang satu sama lain. Kualitas kepemimpinannya terungkap di hadapan semua orang. Kekompakan yang kuat mulai terbentuk di antara anggota Overlord Legion. Setelah pertemuan ini, peringkat Overlord Legion di dalam akademi kemungkinan besar akan meningkat. Tak lama kemudian, mereka akan setara dengan faksi-faksi utama. Setelah sehari, Xiang Shaoyun akhirnya membubarkan kerumunan dan hanya menahan Lady Sura di villa. Dia bahkan telah mengusir Tang Longfei, Suge Zantian, dan yang lainnya. "Nyonya Sura, mari kita duduk dan mengobrol," kata Xiang Shaoyun dengan lembut. Alih-alih memaksakan diri untuk mengasingkan diri lagi, ia meluangkan waktu untuk bersantai. Nyonya Sura selalu menjadi wanitanya secara nominal, tetapi sebenarnya, mereka belum melakukan apapun. Nyonya Sura duduk di samping Xiang Shaoyun dan mengeluarkan beberapa camilan dan minuman keras. Jelas, ia bersiap untuk minum bersamanya. "Tuan Agung, mari kita bersulang untuk kemenangan Anda," kata Lady Sura sambil mengangkat gelasnya. Bab 748. Xiang Shaoyun mabuk. Benar-benar mabuk. Dengan kekuatannya saat ini, hampir mustahil baginya untuk mabuk kecuali jika dia sengaja membiarkannya. Bahkan, memang itulah yang terjadi. Dia sangat senang bisa membunuh pengkhianat itu sendiri. Tentu saja, dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menaklukkan Lady Sura, wanita yang penuh dengan pesona liar. Lady Sura tidak secantik Yukaidi, tetapi dia memiliki temperamen yang unik. Segala sesuatu tentang dirinya memancarkan daya tarik khas yang tak seorang pun pria bisa menolaknya. Rencana Xiang Shaoyun adalah untuk akhirnya menyelesaikan urusan suami istri dengannya malam itu, tetapi pada saat yang krusial, ia menyadari bahwa ia hanya melampiaskan hasratnya padanya. Secerca penyesalan muncul dalam dirinya saat ia segera menghentikan apa yang direncanakannya. Lady Sura adalah wanitanya, seseorang yang harus ia hargai, bukan seseorang untuk melampiaskan kekesalannya. Akhirnya, ia tertidur dalam pelukannya. Melihat Xiang Shaoyun yang mabuk berat, senyum yang jarang terlihat muncul di wajah Lady Sura saat ia berkata, "Kau terlalu lelah. Tidurlah nyenyak. Aku akan berada di sisimu." Tidur itu berlangsung selama 3 hari 3 malam, dan itu adalah tidur paling tenang yang pernah dialaminya dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, dia selalu mudah terbangun, selalu waspada terhadap pembunuhan atau jebakan. Kali ini, tidur di tempat yang hangat dan aman, ia merasa sangat nyaman dan terlindungi. Saat bangun, ia menyadari bahwa ia tertidur dalam pelukan Lady Sura. Lady Sura masih mempertahankan posisi yang sama, menatap wajahnya, seolah ingin melihat ekspresi wajahnya saat bangun dengan jelas dan mengukirnya dalam-dalam di hatinya. Hal pertama yang terlihat saat ia membuka mata adalah wajah menawan Lady Sura. Wajahnya memerah saat ia cepat-cepat memalingkan muka. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat kepalanya, dan ia mencium pipinya. Wanita itu tersentak pelan, dan rona merah di wajahnya semakin dalam. Kemudian, Xiang Shaoyun duduk dan memeluk Nyonya Sura sambil berkata lembut, "Nyonya Sura, 2 tahun ini sungguh berat bagimu." "Ini sama sekali tidak sulit. Aku hanya terus merasa seperti beban," jawab Lady Sura. Meskipun dia sekarang adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat ketiga, kesenjangan antara dirinya dan Xiang Shaoyun masih cukup besar. Sambil mengusap hidungnya perlahan, Xiang Shaoyun menjawab, "Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Tingkat kultivasiku bahkan tidak setinggi milikmu. Lagi pula, aku pernah mengatakan bahwa aku ingin kau menjadi wanitaku. Meskipun kau saat ini berada dalam pelukanku, kita belum menyelesaikan tindakan itu. Itu tidak bisa diterima, kan?" Nyonya Sura begitu malu hingga ia bahkan tidak berani menatap matanya. Dengan kepala tertunduk, ia bergumam pelan, "Lakukan apapun yang kau mau. Kau telah lama merebut hatiku." Dengan gembira, Xiang Shaoyun mengangkat kepala Lady Sura dan mendekat, menyatukan bibir mereka. Awalnya, ciuman itu lembut dan halus. Perlahan, ia mengatur tempo sementara tangannya bergerak aktif di sekelilingnya, menyebabkan desahan lembut keluar dari bibirnya berulang kali. Akhirnya, darahnya mendidih saat tindakannya menjadi semakin bergairah, gerakannya menjadi kasar seolah-olah dia tidak sabar untuk menyatu dengan Lady Sura. Sementara itu, Lady Sura tampak kehilangan kesadaran. Hatinya sudah lama menjadi miliknya, dan dia juga sudah lama ingin menyerahkan tubuhnya kepadanya. Namun, dia terlalu malu untuk mengambil inisiatif. Karena Xiang Shaoyun selalu sibuk berlatih kultivasi, dia tidak pernah punya waktu untuk menyampaikan permintaannya. Karena itu, dia sedikit sedih karena tidak dapat mewujudkan keinginannya. Ia bahkan merasa bahwa Xiang Shaoyun meninggalkannya karena Yukaidi. Sekarang setelah Xiang Shaoyun menunjukkan gairah yang begitu besar padanya, ia siap memberikan tubuhnya dan benar-benar menjadi wanitanya.
Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak merobek pakaiannya, dia merasakan seseorang datang di luar villa. Pengunjung itu tak lain adalah Ouyang Chuanqi, yang dihentikan di luar oleh si jahat 1, 2, dan 3. Karena tidak ada orang lain selain Aikai di villa itu, ketiga burung itu bertugas jaga. Mereka sudah menjadi Raja Iblis, dan mereka bahkan memiliki kecerdasan tinggi serta dapat berbicara cukup lancar untuk bercakap-cakap dengan siapapun. Meskipun Ouyang Chuanqi telah bergabung dengan Legion Overlord, dia selalu bertindak sendirian. Tidak ada yang bisa membatasinya. Bahkan Xiang Shaoyun pun tidak. Jika itu orang lain, Xiang Shaoyun pasti akan menyuruhnya menunggu atau bahkan mengusirnya. Tetapi Ouyang Chuanqi adalah salah satu dari 10 orang aneh teratas dalam daftar Naga Phoenix, anggota penting dari Legion Overlord. Karena itu, Xiang Shaoyun terpaksa menemui pengunjung ini. Dari semua waktu, mengapa dia harus datang sekarang? Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati sambil menekan nafsu birahinya yang mengamuk. Lady Sura bingung mengapa Xiang Shaoyun berhenti. Gairahnya juga tersulut, wajahnya memerah. Sebenarnya, dia sedang menunggu Xiang Shaoyun akhirnya melepaskan hasratnya padanya. Sebaliknya, dia hanya memberinya ciuman dan menepuk pantatnya yang montok sebelum berkata, hubungan baik kita telah hancur. Aku khawatir kita harus melanjutkannya di lain hari. Lalu ia berdiri, mengenakan pakaiannya, dan berjalan keluar ruangan. Baru saat itulah Lady Sura menyadari ada tamu. Ia segera mengendalikan emosinya dan menatap Xiang Shaoyun yang pergi dengan marah sambil mengumpat, bajingan menyebalkan itu. Xiang Shaoyun keluar dan menyuruh ketiga burung itu untuk mempersilakan Ouyang Chuanqi masuk. Sambil melangkah maju, dia tersenyum, saudara Ouyang, kukira kau tidak akan pernah mengunjungi tempatku. Mereka berpisah setelah meninggalkan tanah suci Gleamstar, dan Ouyang Chuanqi belum mengunjungi vilanya. Seperti sulap, Ouyang Chuanqi menyulap 2 guci minuman keras. Dia melemparkan 1 guci ke Xiang Shaoyun dan berkata, aku punya 2 guci minuman keras berusia 1000 tahun. Mengumpulkannya bukanlah hal mudah. Hari ini, aku di sini untuk merayakan kemenanganmu. Kuharap kau tidak keberatan dengan keterlambatanku. Xiang Shaoyun menangkap guci itu dan tersenyum. Aku senang kau bahkan memikirkan hal itu. Masuklah dan duduk. Aku akan meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa hidangan. Mari kita mengobrol dengan nyaman. Ouyang Chuanqi melambaikan tangannya. Tidak perlu repot-repot. Aku hanya di sini untuk melihat Villa Naga 1. Benar saja, tempat ini lebih baik daripada tempatku tinggal. Kurasa aku juga mendengar bahwa Zhan Wushuang tertarik pada Villa Naga 1. Apa? Zhan Wushuang tertarik dengan posisiku? Xiang Shaoyun terkejut. Zhan Wushuang adalah seorang jenius terkemuka di akademi, dan dia jelas tidak lebih lemah dari Ouyang Chuanqi. Karena orang aneh seperti itu menunjukkan minat pada villa tersebut, kemungkinan besar dia akan mulai mengganggu mereka. Meskipun Xiang Shaoyun sangat percaya diri, dia tetap akan gugup jika harus menghadapi lawan sekuat itu. Bab 749. Benar. Kau memang menindas bawahannya waktu itu, dan baru setengah bulan yang lalu, kau bertindak begitu mencolok. Semua itu cukup untuk menarik perhatian orang gila itu, kata Ouyang Chuanqi dengan malas sambil minum. Dari intonasi suaranya, jelas terlihat bahwa bahkan dia pun sedikit takut pada Zhan Wushuang. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. Kenapa kalian para aneh tidak bisa melakukan hal lain selain menindasku? Seandainya aku beberapa tahun lebih tua, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan sampai ibunya pun tidak akan mengenalinya. Dalam satu sisi, dia benar. Usianya baru 22 tahun. Di antara para murid, dia termasuk yang termuda. Karena itu, dia menghabiskan waktu yang relatif lebih singkat untuk berlatih, sehingga tingkat kultivasinya lebih rendah. Itu adalah kelemahan yang dimilikinya dibandingkan murid-murid lainnya. Hehe. Ya, benar. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk mengakui kekalahan. Jika kau benar-benar mengolah satu kekuatan dengan 9 bintangmu, bahkan dengan usiamu sekarang, kau masih bisa mengalahkannya sampai ibunya tidak bisa mengenalinya lagi. Sayang sekali kau memilih jalan buntu dalam kultivasimu. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana cara kerja otakmu, kata Ouyang Chuanqi dengan ekspresi menyesal. Ini jalan buntu bagi orang lain, tapi belum tentu bagiku, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Jika Zhan Wushuang benar-benar datang menantangku, kau, sebagai wakil komandan, tidak bisa tinggal diam, kau tahu. Ouyang Chuanqi dengan cepat menyatakan pendiriannya. Jangan pernah berpikir untuk menyeretku ke dalam masalah ini. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Kalau begitu, mari kita bekerja sama dan menghajarnya, kata Xiang Shaoyun. Bisakah kau sedikit bermartabat? Jika dia menantangmu, apakah kau tidak malu mencari bantuan, kritik Ouyang Chuanqi. Ini tidak ada hubungannya dengan harga diri.
Tindakan melawan seseorang yang jelas-jelas aku tahu tidak bisa kutandingi itu namanya mencari kematian, kata Xiang Shaoyun tanpa malu-malu. Masing-masing dari para jenius muda ini memiliki kesombongan yang tertanam dalam diri mereka. Tak seorang pun akan mudah mengakui kekalahan. Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh semua orang. Karena itu, ketika Xiang Shaoyun mengakui bahwa dia bukanlah tandingan Zhan Wushuang dengan begitu terus terang, Ouyang Chuanqi terkejut. Ia tidak merasa jijik terhadap Xiang Shaoyun karena hal itu. Sebaliknya, ia mengagumi Xiang Shaoyun karena kejujurannya. Alih-alih membuang waktu membicarakan topik yang sama, keduanya segera beralih ke topik acak lainnya. Setelah beberapa saat, Ouyang Chuanqi pamit. Setelah Ouyang Chuanqi pergi, Xiang Shaoyun memanggil Tang Longfei, Zhuge Zantian, dan Sang Jifeng. Dan setelah selesai menangani urusan Overlord Legion bersama mereka, dia tidak punya waktu lagi untuk melanjutkan sesi intimnya dengan Lady Sura. Dia langsung pergi ke salah satu dari 9 tempat pelatihan utama, Kota Cahaya. Terlepas dari apakah Zhan Wushuang benar-benar akan menantangnya, pilihan terbaiknya saat ini tetaplah menghilang dari akademi untuk sementara waktu. Dengan begitu, dia bisa mencoba memahami kedalaman cahaya dan menghindari tantangan apapun yang mungkin dilontarkan Zhan Wushuang. Bisa dikatakan dia mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Dari 9 tempat pelatihan utama, Kota Cahaya adalah yang teraman. Itu adalah kota yang sangat besar, arsitekturnya asing dan unik. Alih-alih manusia, ini adalah wilayah ras baik hati yang dikenal sebagai malaikat. Malaikat tampak hampir sama dengan manusia, dengan tambahan lingkaran cahaya terang di atas kepala dan sepasang sayap putih salju di punggung. Para malaikat laki-laki tampan dan tinggi, sedangkan para malaikat perempuan cantik dan menawan. Senyum riang selalu menghiasi wajah mereka. Mereka selalu menyambut para pengunjung asing ke kota mereka dengan senyum ramah yang mampu memengaruhi suasana hati setiap pengunjung. Di sini, tidak seorang pun bisa marah, membuat masalah, atau membunuh. Tentu saja, siapapun yang berani membuat masalah di Kota Cahaya akan ditindas secara kolektif oleh para malaikat. Kita tidak boleh meremehkan para malaikat karena kebaikan mereka. Sebenarnya, mereka sangat kuat. Mereka bagaikan hewan peliharaan surga. Masing-masing terlahir dengan fisik cahaya bersinar, yang memberi mereka afinitas 100% dengan energi cahaya. Bagi mereka, meningkatkan kekuatan adalah hal yang sangat mudah. Dengan demikian, setiap malaikat adalah seorang ahli. Seseorang tidak boleh dengan mudah memprovokasi mereka. Karena itu, siapapun yang datang ke sini untuk berlatih akan mengikuti aturan para malaikat dan tidak akan menimbulkan masalah. Ketika Xiang Shaoyun tiba, ia melihat 3 matahari menggantung di langit. Masing-masing matahari berada di posisi yang berbeda. Satu sedang terbenam, satu berada tepat di tengah langit, dan satu sedang terbit. Melihat pemandangan ini, Xiang Shaoyun berseru dengan takjub, tidak heran ada rumor bahwa malam tidak ada di sini. Akhirnya aku mengerti alasannya. Karena 3 matahari terbit dan terbenam pada waktu yang berbeda, secara alami tidak akan ada malam di sini. Namun, bukan 3 matahari itu yang paling mengejutkan Xiang Shaoyun. Melainkan, sinar matahari di sini tidak sepanas sinar matahari di dunia luar. Selain itu, alih-alih cahaya kemerahan atau kekuningan yang biasa, matahari di sini memancarkan cahaya putih pucat. Bermandikan sinar matahari seperti itu, seseorang akan dipenuhi dengan rasa tenang dan nyaman. Xiang Shaoyun dapat merasakan sinar matahari menghapus kekhawatiran, amarah, dan niat membunuhnya. "Halo, manusia tampan," sapa seorang malaikat yang penuh gairah. Xiang Shaoyun menoleh dan mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian, semakin banyak malaikat menyambutnya. Beberapa malaikat wanita yang lebih berani bahkan mulai menggodanya. Mereka sangat bersemangat dan berpikiran terbuka. Jelas, mereka sangat tertarik pada manusia tampan yang baru saja tiba. Xiang Shaoyun merasa pipinya memerah karena semua tatapan yang tertuju padanya, lalu berkata, "Ya, tuan muda ini tampan. Tapi kalian tidak perlu terus menatapku, kan? Aku akan malu." Pada saat itu, seorang malaikat cantik mengepakkan sayapnya yang indah sambil mendekati Xiang Shaoyun dan bertanya, "Manusia tampan, ada yang bisa kami bantu?" Malaikat cantik itu tinggi dan langsing. Lengannya yang terbuka tampak lembut, sementara bahu dan kakinya yang ramping memperlihatkan kulitnya yang seputih susu. Ia juga memancarkan aroma samar yang membuat orang merasa nyaman di dekatnya. Di tempat lain, jika seorang wanita secantik ini menggoda seorang pria, darah pria itu pasti akan mendidih, dengan berbagai macam pikiran mesum muncul di kepalanya. Tetapi di sini, sangat sulit bagi siapapun untuk memiliki pikiran seperti itu. Xiang Shaoyun tersenyum. "Terima kasih, Nona cantik. Saya akan berjalan-jalan sebentar di sekitar kota dan menyaksikan sendiri budaya para malaikat." "Kalau begitu, tidak keberatan jika aku membantumu?" tanya malaikat itu dengan senyum manis.
Suatu kehormatan bagi saya untuk menerima bantuan Anda, kata Xiang Shaoyun, tak sanggup menolak tawaran ramah tersebut. Dengan demikian, ia mendapatkan pemandu malaikat yang cantik saat ia berkeliling kota cahaya. Jika ada murid dari akademi yang melihat ini, mereka akan dipenuhi rasa iri. Dalam hati, mereka bahkan akan mengutuk pemborosan poin kontribusinya karena setiap detik yang dihabiskan di kota cahaya dikenakan biaya. Tetapi tidak seperti orang lain, batasan itu tidak berlaku untuk Xiang Shaoyun. Oleh karena itu, segala bentuk kecemburuan tidak ada gunanya. Bab 750. Kota cahaya dipenuhi cahaya. Sangat sulit untuk menemukan sudut yang gelap karena seluruh kota dibangun dari kaca. Di atas setiap bangunan terdapat mutiara bundar, yang memperkuat sinar matahari yang menerangi setiap sudut kota. Menurut malaikat bernama Drifrost, kota cahaya memiliki sejarah yang lebih panjang daripada umat manusia. Satu-satunya alasan mereka memiliki hubungan dengan manusia adalah karena munculnya utusan cahaya di antara manusia. Saat itu, ahli ini telah memberikan kontribusi besar kepada para malaikat, yang mengakibatkan dibukanya kota ini bagi manusia. Tentu saja, kota itu tidak sepenuhnya terbuka untuk seluruh umat manusia. Sebaliknya, kota itu hanya dibuka untuk anggota Akademi Naga Phoenix. Manusia lain akan jauh lebih sulit untuk datang ke sini. Perlu diketahui bahwa para malaikat tidak memiliki kesan yang baik tentang manusia, kelicikan dan kekejaman manusia pernah mencelakai para malaikat. Karena itu, Akademi Naga Phoenix sangat berhati-hati dalam membatasi jumlah dan kepribadian siapapun yang memasuki kota cahaya. Jika tidak, para malaikat akan mengabaikan semua perjanjian sebelumnya dan memutuskan hubungan mereka dengan manusia. Sebelum datang, Xiang Shaoyun telah membaca informasi penting tentang kota itu. Ia berulang kali diingatkan bahwa seseorang tidak boleh membuat masalah di kota cahaya. Saat seseorang membuat marah para malaikat dengan cara apapun, ia akan selamanya dilarang memasuki kota. Dan jika seseorang melakukan kejahatan serius, ia bahkan dapat dikeluarkan dari akademi atau langsung dibunuh. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melanggar aturan karena konsekuensinya sangat berat. Xiang Shaoyun memiliki interaksi yang cukup menyenangkan dengan Drifrost. Dia banyak bercerita tentang adat istiadat setempat dan aturan hidup di sini. Xiang Shaoyun mendengarkan dengan serius, sesekali memberikan jawaban yang lucu, membuat Drifrost tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Di bawah bimbingannya, ia tiba di Menara Cahaya, bangunan terpenting di kota itu. Menara itu berbentuk segitiga, menjulang tinggi ke langit. Seluruh badannya terang dan menyilaukan, tampak sangat megah dan spektakuler. Xiang yang tampan, jika kau berdiri di bawah Menara Cahaya, bakatmu dalam hal cahaya akan terlihat. Apakah kau ingin mencobanya? Tanya Drifrost. Xiang Shaoyun menolak, kurasa aku tidak seharusnya melakukannya. Menara cahaya ini begitu murni dan suci. Manusia fana sepertiku tidak akan berani menodainya dengan kehadiranku. Jangan khawatir. Banyak manusia telah menguji diri mereka sendiri di Menara Cahaya. Manusia dengan hati yang murni bahkan akan diberi hadiah oleh pendeta tinggi kita. Sekalipun kau gagal mendapatkan hadiah itu, kau tidak akan kehilangan apapun dengan mencoba, kan? Bujuk Drifrost. Setelah sedikit ragu, Xiang Shaoyun setuju, baiklah. Aku akan mencobanya. Ia menduga bahwa Menara Cahaya ini mungkin sama dengan prasasti evaluasi, yang mampu memindai fisik seseorang. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk melakukan sedikit tes di sini. Maka, ia melangkah menuju menara tersebut. Berdiri di depan menara itu, dia bisa merasakan dirinya diselimuti kekuatan cahaya, memberinya rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gesek, gesek. Sinar energi cahaya melesat keluar dari menara dan menyelimuti Xiang Shaoyun. Ketika sinar-sinar ini bertemu di tubuhnya, bintang cahayanya bergejolak dan mulai menyerap energi cahaya di dalamnya. Pada saat itulah aura bercahaya muncul dari tubuhnya. Seolah-olah dia akan menyatu dengan energi cahaya di sekitarnya. Drifrost memperhatikan dengan senyum di wajahnya, jelas senang dengan apa yang terjadi. Karena Xiang Shaoyun dapat menyatu dengan kekuatan menara, itu menandakan bahwa fisiknya cocok untuk kultivasi cahaya. Namun, sesaat kemudian, kepanikan menyelimuti wajahnya. Ia mundur berulang kali, dan sambil menunjuk Xiang Shaoyun, ia berteriak, "Kakao iblis! Para pria, ayo, tangkap iblis ini!" Xiang Shaoyun masih diselimuti kekuatan cahaya. Mendengar teriakan Drifrost, dia benar-benar bingung. Pada saat ini, beberapa malaikat terbang keluar dari berbagai arah. Pandangan mereka tertuju pada Xiang Shaoyun dan melihat sesosok hantu melayang di atas Xiang Shaoyun. Hantu itu menyerupai Kaisar Iblis, bergoyang-goyang di udara dengan raut wajahnya yang ganas terlihat jelas oleh semua orang. Akhirnya, Xiang Shaoyun menyadari apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Garis keturunan planeter kekaisarannya rupanya telah terungkap oleh Menara Cahaya.
Seberapapun ia berusaha, ia tidak bisa menekan hal itu. Sial! Aku harus mundur. Xiang Shaoyun mengumpat dalam hati ketika menyadari kebenarannya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan gerakan kakinya dan melesat ke arah tertentu. Dia teringat bagaimana para malaikat memiliki permusuhan alami terhadap mereka yang memiliki fisik gelap atau seperti iblis. Sekarang setelah menara itu mengungkap garis keturunan iblisnya, para malaikat tidak akan mengampuninya. Mereka pasti akan memurnikannya dengan cara yang mereka anggap perlu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Xiang Shaoyun melarikan diri dengan kecepatan tinggi, satu langkahnya saja sudah membawanya jauh. Bahkan para malaikat pun gagal mengepungnya. Dia harus mencapai formasi teleportasi secepat mungkin, atau keadaan akan menjadi rumit. Sayangnya, para malaikat ada di mana-mana di kota cahaya. Dengan persatuan mereka yang tinggi, selama satu malaikat meminta bantuan, yang lain akan segera bekerja sama. Xiang Shaoyun berhasil lolos dari pengepungan pertama, tetapi dia tidak bisa lolos dari pengepungan lainnya. Ratusan malaikat mengelilinginya, sayap mereka terbentang lebar menghalangi semua jalan keluar. Malaikat-malaikat ini memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Beberapa lemah dan beberapa kuat. Xiang Shaoyun masih bisa mencoba melepaskan diri dari mereka, tetapi dia tahu bahwa jika dia melukai mereka, dia akan berada dalam masalah yang lebih besar. Oleh karena itu, ia terus berusaha melarikan diri sambil menahan diri untuk tidak menyerang. Namun, para malaikat meluncurkan banyak pancaran cahaya, memenuhi langit dengan cahaya terang yang memaksa Xiang Shaoyun untuk menutup matanya sebelum akhirnya ditahan dengan paksa. Ini adalah salah satu teknik kombinasi malaikat. Sekalipun Xiang Shaoyun adalah seorang penguasa, dia tetap tidak akan bisa lolos semudah ini. Terikat oleh gerakan itu, dia bahkan tidak bisa bergerak lagi. Karena itu, dia menyerah untuk melawan. Salah satu malaikat melangkah maju sambil bergumam, "Ya Tuhan, sucikanlah manusia jahat ini." Malaikat itu mulai melakukan upacara aneh, dan semua malaikat lainnya mulai melakukan hal yang sama. Energi bocor keluar dari tubuh mereka dan melayang menuju menara cahaya. Selanjutnya, seorang malaikat bersayap 4 terbang keluar dari menara. Dia terbang dan mengikat Xiang Shaoyun dengan tali bercahaya. Sesuai perintah imam besar, bawa iblis ini ke tanah suci cahaya untuk penyucian, kata malaikat bersayap 4 sebelum menyeret Xiang Shaoyun ke menara cahaya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.